Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Masih makan nasi putih? Good job. Hampir 1 pekan saya nggak upload ya guys. Maaf karena ada kesibukan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang mau membantu kesibukan saya kemarin. Arigato. Oke, langsung ke topik. Kali ini saya mau merangkum alur film kisah nyata guys, yang bisa mengajarkan kita untuk menjaga sikap dimanapun tempatnya. Yo wis, siapkan handsfree kalian, minum maison kalian, tidur di pangkuan mama kalian, dan motor lewat anjing. Fucak dari gue. Selamat menonton dan intro. Film diperlihatkan dua sejoli dan laki-laki tua. Dua sejoli ini mau berlibur di sebuah pulau yang terpencil dan tak berpenghuni. Saya perkenalkan laki-laki ini bernama Harry dan si wanita bernama Beth. Sedangkan laki-laki tua ini dia yang bertugas mengantar dan menjemput mereka berdua. Dia bernama Jackson, bukan Johnson guys. Rencananya Harry dan Beth mau berkemah di pulau ini selama 10 hari. Setelah itu Jackson pamit pulang dan akan menjemput mereka 10 hari lagi. Dan waktu survival pun dimulai. Mereka berdua bahagia karena melihat keindahan pulau itu. Seperti pada umumnya saat sampai di pantai, mereka pun menikmatinya dan berenang berdua. Sehabis berenang, mereka pun mantap-mantap di bibir pantai. Pokoknya tarik sis. Mungkin karena lelah habis bercocok tanam, mereka sampai tertidur di situ. Harry yang terbangun duluan, dia kaget karena dia melihat jejak kaki di sampingnya. Mereka yang penasaran terus mengikuti jejak kaki itu. Namun jejak itu menghilang di tengah hutan. Mereka berdua pun mengabaikannya. Hari pun sudah malam. Tiba saatnya mereka berdua beranjak pergi tidur di tendanya. Tapi sebelum itu mereka melakukan ritual. Ya, ritual batang menancap serabi. Ngajar terus sisat. Saat mereka terlelap, mereka dikagetkan karena ada suara anjing motor lewat. Mereka dikagetkan ada suara berisik di luar tenda. Tapi Beth menganggap itu hanya angin dan mengajak Harry tidur lagi, bukan bergenjot lagi. Siang harinya mereka berdua berburu ikan. Saat asik-asik, Beth memperingatkan Harry agar waspada kalau berjalan. Karena Beth menemukan ikan batu. Kata Beth, ikan batu ini sangat beracun kalau tertusuk durinya. Dan Beth menaruh ikan itu di tempat yang lebih aman. Sehabis berburu ikan, mereka berdua lanjut survival ke dalam hutan pulau itu. Dan tak disengaja mereka menemukan gubuk tua. Mereka pun memanggil, apakah ada orang? Everybody home? Good morning. How are you today? I like you. Fucak. Karena tidak ada jawaban, mereka masuk ke dalam gubuk itu. Mereka terus memeriksa seluruh ruangan itu. Tak diduga Beth menemukan makam di belakang gubuk itu. Dan di situ tertulis Coral. Mereka berdua pun kembali ke tenda mereka. Beth di sini mencari-cari handycamnya.
Saat sudah ketemu, dia melihat rekaman videonya. Betapa terkejutnya mereka saat melihat rekaman itu. Karena ada rekaman video saat mereka tertidur. Jadi, siapakah yang merekam mereka berdua? Jurik kah? Babi ngepet kah? Ya, nanti akan terungkap. Oke, lanjut. Beth yang ketakutan, dia ingin pergi dari pulau ini karena dia merasa ada yang tidak beres. Namun dengan songongnya, Harry dia berkata kepada Beth, "Tidak akan terjadi apa-apa, Honey, dan jangan menganggap masalah itu karena bisa merusak acara berlibur kita dan pengenjotan kita." Beth pun luluh dan menurut dengan ucapan Harry. Sore harinya mereka tak sengaja melihat seseorang seperti nelayan yang sedang menangkap ikan menggunakan senapan dan peledak. Dan esok harinya mereka dikagetkan lagi dengan banyaknya tripang-tripang yang digantung di samping tendanya. Beth yang sudah tidak kuat dengan keganjilan ini, dia mencari handphonenya mau menelpon Jackson supaya menjemputnya. Namun sialnya handphone mereka hilang. Harry pun langsung menuduh, "Pasti ini ulah para nelayan itu," ujarnya. Dia pun dengan songongnya langsung mendatangi nelayan-nelayan itu yang berisikan 2 orang. Harry langsung menuduh dan meminta handphonenya dikembalikan. Sayangnya nelayan itu tidak mengerti bahasa Inggris dan mereka malah menertawakan Harry. Harry yang sudah emosi, dia membentak 2 nelayan itu dan mereka pun langsung menghajarnya. Karena kalah tenaga, Beth mengajak Harry pergi dari situ. Dan karena masih penasaran, mereka berdua kembali ke tempat nelayan itu santai. Namun tidak ada mereka. Dan kesempatan itu pun digunakan Beth untuk menggeledah semuanya. Di sini Harry bilang mungkin disembunyikan di kapal mereka. Dia pun berenang dan mencari handphonenya di kapal nelayan itu. Saat mencari, tiba-tiba dia dipukul dari belakang sama nelayan itu. Sadar-sadar, Harry dan Beth pun terikat tangan dan kakinya di batang pohon. Mulut mereka pun dibungkam menggunakan kain. Sedangkan nelayan yang gundul ini pun mendatangi Beth dan mulai meraba-raba tubuh seksinya. Harry hanya bisa dasar lu. Di sini saya ikut kesel guys sama Harry. Sudah tahu dia cuman sama pacarnya. Sedangkan nelayan itu mereka berdua dan membawa senapan. Masih aja songong mencari masalah. Kalau sudah gini kan malah pacar lo yang jadi korban. Dan Beth pun digenjot nelayan itu. Singkat cerita, Beth pun mendatangi pondok itu. Dia menemukan buku diary dan di situ tertulis nama Carol dan dia dulu penghuni gubuk ini. Dia masih berumur 20 tahun. Dia bekerja mencari tripang-tripang di laut ini. Dan tak sengaja dia menginjak ikan batu yang beracun itu. Orang-orang di sekitarnya tidak menolongnya. Malah mereka menertawakan Carol dan memperkosanya. Jim, sakitan malah diperkosa. Dan yang memperkosanya 7 laki-laki atau 7 batang. Dan itu membuat Carol mati seketika. Saat Beth membacanya, Harry yang malah tidak percaya dan tersenyum. Katanya itu hanya kebohongan belaka. Singkat cerita, saat malam hari mereka terbangun dari tidurnya karena kaget mendengar suara-suara aneh. Saat dicek, betapa takutnya mereka
karena di samping tendanya sudah disiapkan 2 makam. Dan itu membuat mereka berdua ketakutan. Siang harinya mereka berencana membuat api unggun di bibir pantai agar ada seseorang yang melihat mereka. Saat masing-masing mencari kayu, Harry melihat sesuatu di dalam hutan. Dia pun masuk ke dalam, dan itu tanpa sepengetahuan Beth. Dia pun masuk ke dalam pondok, dan ternyata handphonenya ada di situ dalam keadaan berdering. Harry mengangkatnya. Dia kaget sambil mendengar rekaman suara saat Carol digangbang 7 laki-laki itu. Harry pun membanting handphonenya, dan tiba-tiba dari belakangnya muncul wanita kulit hitam. Dia membawa samurai di tangannya dan menusuk Harry. Beth terus mencari Harry. Saat Beth berada di samping makam, dia kaget karena menemukan mayat Harry yang penuh sayatan digantung di atas makam itu. Karena tidak kuat, dia pun pingsan. Siang pun tiba. Di saat Beth yang sudah ketakutan, dia bergegas menyalakan api unggun itu. Tiba-tiba dia melihat ada sesosok orang yang berdiri di atas karang laut. Beth pun sontak berlari dan menghampirinya, dan tak diduga dia menginjak ikan batu, dan itu membuatnya meringis kesakitan. Esok harinya, karena sudah tepat hari ke-10, Jackson menjemput Harry dan Beth di pulau itu. Saat mendekati tenda, Jackson terkejut dan melongo karena tidak ada mereka berdua. Dan Jackson malah melihat ada 2 kuburan di sampingnya. Dan film ini pun tamat, guys. Ending yang sangat mengerikan. Ini dari kisah nyata, guys. Dan korban penggenyotan 7 laki-laki itu masih hidup dan menghuni pulau itu. Dia masih dendam kepada kaum laki-laki khususnya. Orang yang datang ke pulau itu pasti mati, guys, dibunuh penunggu pulau itu. Inilah film Uninhabited 2010. Dan film ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga sikap dimanapun kita berada. Sebab dimanapun tempatnya pasti memiliki penunggu, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Jagalah sikap kita, guys. Oke, kurang lebih seperti ini alur film Uninhabited 2010. Jika kalian suka rangkum alur film dari saya, tinggal subscribe aja, guys. Support kalian semangat saya. Oke, see you next video, guys. Salam Ciki-cik Indonesia.